Assalamualaikum sahabat ngopi. Hari ini kita kedatangan tamu, sobat muda, petani milenial, Kang Dhani Muhammad Yasin. Nah, Kang Dhani ini petani milenial, petani kopi dari Bunar, Tasikmalaya Utara, daerah Pager Ageng. Nah, kita ngobrol-ngobrol supaya kita lebih mengenal sosok Kang Dhani ini sebagai petani muda, dan kita lebih mengenal tentang produk kita, yaitu kopi lokal Tasikmalaya. Nih Kang Dhani, nah, kita ngobrol nih di ngobrol asik seputar Tasik. Nah, jadi kita ngobrol saja. Jadi Kang Dhani ini kan terkenal sekali nih sebagai petani milenial. Nah, ini emang dari kapan ini mengenal dunia petani ini, Kang Dhani? Oke, jadi tuh saya mengenal dunia hitam, Pak ya. Dunia hitam tuh dunia kopi. Dunia bobolokot itu ya. Dari tahun 2016 ya, Pak. Wah, 2016. Udah 6 tahun berarti. Waktu saya tuh umur 24 tahun. 24 tahun. Wah, jadi ini harus dicontoh nih anak muda yang mau jadi petani. Nah, ini contohnya Kang Dhani ini. Ya. Terus gimana? Nah, pada saat itu memang keinginan saya untuk bertani mungkin, Pak ya. Cuman tidak bisa langsung bertani karena tidak bisa nyangkul, Pak, tidak bisa angkut-angkut pupuk ya. Pada akhirnya saya turun di processing sama barista. Oh, jadi masuk dulu ke prosesor sama ya, barista. Oh, sempat jadi barista juga ternyata. Ya, saya barista pertama tuh 2016 di daerah Ciawi, di salah satu kopi shop Ciawi itu, Pak. Nah, jadi Kang Dhani ini ternyata jago juga meracik kopi. Ini sobat ngopi. Jadi kita nanti cerita-cerita juga bagaimana cara meracik kopi yang enak kopinya. Jadi nah ini 6 tahun jadi petani sekarang gimana? Udah berarti udah luas dong areal yang dimiliki oleh petani muda kita ini. Untuk luas lahan kita sih masih minim, Pak ya. Untuk Bunar sendiri gitu, Pak. Untuk Bunar sendiri kita masih bekerja samanya sama Perhutani Garut. Oh. Tapi di situ ada petani-petani kita kan? Oh iya, petani-petani penggarap itu ya. Petani-petani kita ya domisilinya Tasik, banyak Tasik. Lah, ada 60 petani kopi kita di sana. Wah, 60 orang petani kopi yang sama-sama bertani dengan Kang Dhani ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Bareng-bareng. Sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Ya. Dan kopi Bunar ini sudah ngetop ini. Dan ini contohnya nih. Nah, ini Bunar. Nah, ketinggiannya berapa? 1.200 sampai 1.400, Pak. Cocok ini. Kopi Bunar di ketinggian 1.200 mdpl. Berarti ini kopi Arabica. Ini kopi lokal Tasikmalaya, Kabupaten, dari Bunar, Pager Ageng. Prosesor. Ya, jadi kalau ngobrol proses kopi berarti sudah ahlinya dong. Emang kopi ini ada berapa jenis yang menurut cara memprosesnya itu? Oh iya, untuk masalah pasca panen mungkin yang saya tahu ya, ada proses kering dan ada proses basah. Proses kering dan proses basah. Dua macam. Dua macam sih, Pak. Tapi yaitu perkembangan sekarang jadi semakin luas. Ribet itu bahasanya. Terus? Ya, yang penting proses kering tuh di natural sama di honey. Natural dan honey itu proses kering. Jadi ini sobat ngopi, ada dua jenis proses pemrosesan, basah dan kering. Nah, yang basah itu full wash sama semi wash. Full wash dan sama semi wash. Semi wash. Kalau kering ada honey dan natural. Nah, kita bahas ya. Sehingga sobat ngopi tahu apa yang disebut proses kering maupun proses basah. Tadi ada dua jenis, proses kering dan proses basah. Proses kering ada honey dan natural. Bedanya apa itu? Nah, untuk proses natural kita dijemurnya sama kulit-kulitnya.
natural dijemur sama kulit-kulitnya. Jadi kalau kita petiknya nanti harus disampaikan juga. Iya, Cara metiknya seperti apa? Metiknya tuh yang penting kalau menurut saya tuh bukan petik merah, tapi petik matang. Petik matang. Bedanya matang sama merah? Karena yang merah belum tentu matang dan kopi matangnya belum nggak semuanya merah, ada yang kuning, Pak. Oh iya, Ada jadi yang orange. petik matang. Karena kopi itu ada yang berjenis matangnya itu Kuning merah, dan kuning iya. dan orange. Ya, Ya, oke. ada beberapa. Petik matang. Jadi harus dipetik, ulah diparol. Terus Ya, kalau untuk honey, dia tuh si kulitnya dibuang. honey kulitnya dibuang. Ah. Jadi setelah dipetik kulitnya dibuang. Ya, Nah, itu terus nggak dicuci. tidak dicuci, itu proses Honey. baru dijemur. Baru dijemur. Jadi dia tuh supaya lendirnya Lendir dari kulit kopinya itu tetap nempel. Jadi dia tuh yang menyebabkan manis, di manis. kopinya. Ya, itu sobat ngopi, jadi kita tahu proses kering yang dipetik setelah matang dan di kulitnya dibuang, tapi tidak dicuci. Iya. Supaya lendirnya tidak terbuang, sehingga ada rasa-rasa manisnya. Disayang-sayang, Pak. Honey. Honey. Aduh, ini. Kalau natural? Nah, sekarang kan perkembangan zaman sekarang natural banyak, Pak ya. Nah, Ada natural anaerob, ada natural aerob, ada laktik, dan Wah. ada macam-macam banyak lah. Yang terpenting tuh natural tuh petik matang, cuci rambang dulu Pak cerinya, biar kita bersihkan dulu tuh dari kotoran-kotoran. Biasanya kan udah metik tuh ada tercampur sama tanah, daun, kayu-kayu kering kan yang kecil-kecil ranting-ranting. Nah kita cuci rambang, yang ngambangnya kita pisahkan, yang kita proses ada yang tenggelam. Nah baru kita tiriskan, setelah ditiriskan, ada yang difermentasi selama 18 jam dan ada yang langsung dijemur. Terus yang lainnya tadi? Yang wet mungkin Pak, yang basah. Yang basah tuh ada full wash dan sama semi wash. Full wash. Jadi yang basah itu ada full wash dan semi wash. Nah, full wash itu gimana? Nah, full wash kan basicnya dia dicuci bersih Pak ya. Jadi tuh dia tuh lendirnya dihabiskan semuanya. Oh, berarti tadi dikupas. Nah kan ada lendirnya nih. Itu dibersihkan. Ada yang difermentasi selama 18 jam, 24 jam. Ada juga yang nggak difermentasi. Dia tuh tergantung itu prosesor dia arahnya mau kemana. Rasanya kan harus seperti apa yang dikejar. Kalau memang yang dicuci bersih, dia biasanya ngejarnya clean. Terus acidnya ya menarik, di full wash tuh kayak gitu. Kalau yang enggak dicuci semuanya, biasanya dia nonjolinnya tuh manis. Di full wash tapi manisnya kenceng dia. Oh, waduh, ini Kang Dan ini benar-benar ahli nih, sobat ngopi. Jadi kita sekarang jadi tahu proses kering, proses basah, di situ ada natural, ada honey, ada full wash, ada semi wash, ada honey. Wah, tinggal bagaimana kita hari ini tentunya ya untuk bisa lebih mengembangkan produk lokal Kabupaten Tasik ini ya, kopi Tasik bisa lebih berkembang. Ya, begitu betul, kan? betul. Petaninya lebih sejahtera. Betul. Ya. Nah, itu berbicara di hulu proses. Nah sekarang pasar. Oke. Untuk pasar sendiri Tasikmalaya Pak ya. Tasikmalaya itu memang sangat berpotensi untuk di bidang kopi. Nyatanya dulu kan Belanda juga nanam kopi di Tasikmalaya. Tasik ya, termasuk di Bunar juga kan, di atas juga kan memang dia bekas perkebunan kopi Belanda. Cakrabuana itu. Ya, termasuk di situ kan ada gudangnya Pak. Berarti Belanda juga tahu potensi. Gudangnya di mana emang? Ada di situ Pak, bekasnya ada. Ini kita harus lihat nanti on the spot ya. Jadi sobat ngopi nanti harus melihat langsung ya bagaimana Belanda sisa-sisa dulu Belanda itu ternyata pernah punya kebun kopi di Tasikmalaya Utara, khususnya di
lereng Cakrabuana. Kita nanti bisa lihat. Dan masih ada petaninya, Pak, sekarang. Masih ada petani. Masih ada petaninya. Sisa. Saksi hidup. Nah, ini harus menarik ini. Ya. Masih ada saksi hidup petani bekas Belanda gitu. Umurnya mungkin sekitar 90 tahun. Waduh. Saya tahu juga dari beliau banyak bercerita. Ini lokasinya, titiknya di sini, pabriknya di sini. Kalau orangnya masih ada, tanaman sisa Belandanya masih ada nggak? Masih ada. Waduh. Masih ada. Ini Varietas yang mungkin dulu bagus. Yang dulu disebut Java Freanger. Java Freanger. Ya. Ternyata itu pernah ditanam di kita di Kabupaten Tasik. Jadi saya kira ini sangat menjanjikan, prospektif ya kopi ini. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengembangkan ini menjadi sebuah komoditas unggulan. Menarik sekali nih perbincangan kita hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah catatan penting bagi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kopi ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Tasikmalaya.